Selamat sore waktu New York, para pemirsa podcast Kajian New York yang kami muliakan. Hari ini Kajian New York kembali mendapat tamu kehormatan. Kita undang pada podcast kita kali ini. Beliau adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Narkotika Nasional Indonesia di Jakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Sofyan Syarif, Magister Hukum. Beliau kesehariannya menjabat sebagai Deputi Pencegahan pada Lembaga Badan Narkotika Nasional Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Konjen. Terima kasih sudah menyambut kami mulai dari kemarin dan hari ini. Kami sangat bangga dengan apa yang kami lihat Konjen New York ini. Kami bangga sekali Pak. Ya sama-sama Pak. Ini terima kasih Pak untuk kunjungannya. Siap. Ke KJRI kami, termasuk ke wilayah kerja kami. Karena tentunya ini kehadiran Bapak di New York, di wilayah kerja kami, selain memang dalam rangka menjalankan misi utama, yaitu melakukan membangun kerjasama, kemitraan dengan lembaga sejenis di wilayah kerja kami, baik ada yang di Washington DC maupun yang ada di kota New York sendiri. Namun tentunya ini akan memberikan satu pencerahan tersendiri Pak, pencerahan tersendiri bagi warga kita di sini, karena mengingat di wilayah kerja kami ada sekitar 32.000 WNI kita yang tercatat berdomisili di 15 negara bagian. Memang konsentrasi utamanya ada di kota New York ini, sekitar 10.000. Dan tentunya memang masalah narkotika ini, masalah narkoba ini merupakan suatu common concern. Semua kalangan, bukan hanya di Indonesia, namun juga di beberapa tempat lain di dunia, termasuk di Amerika Serikat sendiri, khususnya wabil khusus di kota New York sendiri. Mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, Bapak mungkin bisa share dengan kita Pak, misi kunjungan Bapak ke Amerika Serikat, khususnya ke New York ini. Terima kasih Pak Konjen. Kunjungan kami ke New York ini berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada kami dari Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Jenderal Petrus Golose, Dr. Petrus Golose, bahwa pada kepemimpinan beliau sangat membuka pintu selebar-lebarnya bagi kerjasama dengan dunia internasional dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyembuhan masalah-masalah narkotik. Jadi beliau perintahkan kepada saya selaku Deputi Pencegahan untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah United States, khususnya di bidang pencegahan dan rehabilitasi. Dan kami sudah ada 3 hari di sini. Pertama kami datang di Washington, diterima oleh Bapak Wakil Dubes. Kemudian kami mengunjungi INL, lembaga anti narkotika, baik di bidang pemberantasan dan pencegahan di bawah Kemenlu-nya US, dan kami mendatangi juga KATKA. KATKA adalah kaki daripada INL dalam kerjasama dengan internasional bidang prevention, Pak. Kemudian kami berangkat ke New York untuk bisa bertemu dengan perwakilan Indonesia di PBB. Ini kaitannya dengan kerjasama internasional, yaitu ada UNODC dan lembaga-lembaga anti narkoba di dunia di bawah PBB yang bermarkas di Wina, tapi semua bagian daripada PBB di New York, Pak. Ini yang tugas utama kami, dan kami mendapatkan beberapa esensi dari pertemuan, bahwa dari lembaga-lembaga yang kami kunjungi membuka kerjasama yang sangat bagus, lebar, dan lebih strategis daripada kemarin yang sudah dilakukan.
tentunya ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kenapa? Karena masalah narkotik itu adalah masalah dunia, Pak. Ya. Ya. Dan narkotik ini bukan hanya merusak secara fisik dan psikis, tapi adalah merusak daripada kemajuan ekonomi generasi muda yang kita berpikir ke depan, Pak. Angkatan kerja, kemudian SDM yang bermutu untuk menyongsong Indonesia emas, khususnya kalau di Indonesia, Pak. Ini sangat sensitif dan sangat krusial, makanya perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis baik di dalam maupun di luar. Ya, tadi Bapak nyinggung bahwa memang masalah narkoba ini masalah keprihatinan bersama, common concern dari semua bangsa ya, semua negara. Ya. Itu seberapa serius itu, Pak? Upaya penanganan dari bahaya narkoba ini, karena mengingat memang ini menyangkut keselamatan generasi penerus. Ya. Tidak hanya akan berdampak buruk bagi negara di mana generasi tersebut berasal, namun juga bagi keluarga mereka. Tentunya juga bisa berujung kepada atau berdampak pada kamtipmas di masing-masing area di mana mereka itu tinggal. Itu. Seberapa serius, Pak, selama ini? Jadi, Pak, pembicaraan kami baik di Amerika, lembaga-lembaga di Amerika maupun di lembaga-lembaga di ASEAN maupun di Euro, Pak, hasil daripada penelitian bahwa angkatan kerja khususnya pemuda ini sangat terganggu dengan keberadaannya peredaran narkotika yang dilakukan oleh para sindiket yang dia hanya melihat keuntungan yang sangat besar, tetapi dia tidak pernah mau melihat dampak daripada apa yang dia lakukan. Strategi dalam penanganan narkotika antara supply dan demand, Pak, itu harus seimbang, Pak. Supply itu peredaran yang dilakukan oleh sindikat jaringan internasional maupun nasional. Dan ini saling ada keterkaitan. Seperti di Amerika kemarin itu sindikat dari Meksiko dan Amerika Latin. Dan sangat mengerikan penjelasan dari New York PD kemarin. Dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan ketakutan Amerika itu ada dua yang secara real. Yang pertama terorisme, yang kedua narkotik. Dan Amerika mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk penanggulangan masalah ini. Tidak beda jauh dengan Indonesia, baik sindikat, modus maupun permasalahan sosial masyarakat berkaitan dengan narkotik, Pak. Kalau dilihat dari strategi pembangunan nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, bahwa keinginan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam agenda 7 agenda pembangunan. Nah, ini udah jelas, Pak, di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Ini kaitan dengan keamanan, Pak. Tapi yang lebih krusial adalah masa depan pemuda-pemuda kita, demikian juga dialami oleh Amerika, yaitu SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ini menjadi sangat menurun, Pak. Karena bahaya dari narkotik ini sangat merusak saraf-saraf, baik saraf-saraf dalam tubuh, kemudian mood dan sebagainya. Selain yang sudah pasti secara fisik kesehatan itu rusak, Pak. Makanya di dunia internasional permasalahan narkoba itu dikaitkan dengan strategi penanggulangan kesehatan dunia. Ini termasuk di Indonesia berkaitan dengan kesehatan ibu, anak, perempuan dan wanita, perempuan dan
anak-anak. Ini masuk dalam strategi pembangunan di Indonesia juga. Dan ini adalah strategi yang dilakukan Indonesia maupun dunia dalam menghadapi permasalahan peredaran narkotika di Indonesia. Kenapa? Karena dari hasil prevalensi yang dilakukan survei oleh BNN, Badan Narkotika Republik Indonesia, bersama BRIN, lembaga penelitian Indonesia yang negara punya resmi, di sini prevalensi naik dari 1,80% menjadi 1,95%. Itu tahun 2021, Pak. Pandemi ini tidak menurun, malah meningkat. Naik. Sama yang terjadi di Amerika, khususnya di New York yang kemarin dipaparkan oleh polis New York PD, naik juga, Pak. Bahkan naiknya di sini lebih drastis sampai 4-5 kali persen. Kemudian kenaikan umumnya di perkotaan dan di desa-desa. Kalau di Indonesia, kenapa? Karena seluruh desa di Indonesia ini sudah menjadi desa urban, Pak. Masyarakat urban. Kenapa masyarakat urban? Seluruh desa di Indonesia itu adalah di situ angka tenaga kerja baik di industri perkebunan, pertambangan, pariwisata sudah sampai ke pelosok-pelosok. Inilah target daripada sindikat narkotik, bahwa angka kerja, dan di situ ada tren, dan di situ ada style. Nah, sindikat tidak bodoh, Pak. Nah, ini sangat berbahaya, Pak. Makanya kita launching, dan sudah dalam 1 tahun ini bahkan sudah di launching oleh Pak Presiden, yaitu program Desa Bersih Narkoba. Desa Bersinar. Target kita di desa-desa, Pak. Dan ini terjadi banyak pada wanita, perempuan, dan anak, Pak, yang menjelang dewasa. Ini sesuai hasil penelitian, sehingga kita BNN meluncurkan program prioritas nasional. Yang pertama adalah ketahanan keluarga. Di situ ada ibu dan anak. Dan semua kementerian lembaga punya target sasaran itu sama. Kemudian ketahanan lingkungan, desa, lingkungan yaitu di desa sampai RT RW. Sama, semua kementerian juga masuk di situ. Di situ ada PKK. Kemudian ketahanan lingkungan di lingkungan pendidikan. Dan yang keempat ya ada lingkungan komunitas. Pemuda dan hobi-hobi, olahraga, kesenian, dan segalanya jangan sampai masuk ke area drug. Nah, 4 prioritas ini menjadi prioritas nasional yang menjadi target untuk capaian Indonesia, khususnya strategi masalah penanggulangan narkotika, Pak. Tapi ini tidak terlepas dengan kerjasama internasional, bahwa UNODC yang bermarkas di Wina sudah bekerja sama dengan kami dengan sasaran target yang sama, yaitu wanita, perempuan, dan anak, dan lingkungan keluarga. Kemudian kami dengan INL KATKA sama targetnya lingkungan desa. Tetapi pertemuan kami kemarin itu dari hasil paparan mereka masih sangat skopnya kecil, Pak. Makanya kami rubah strateginya supaya lebih luas, lebih strategis, lebih masif, dan kami sepakat untuk menindaklanjuti ke depan bersama United States khusus di bidang prevention dan rehabilitasi. Kalau tadi fokusnya kan ketahanan keluarga itu ke ibu anak ya, Pak? Ya. Yang peran bapaknya di mana ya, Pak? Apa memang kecenderungan dari hasil penelitiannya BRIN dengan BNN itu memang tingkat kalangan yang terdampak itu lebih ke mungkin dari kelompok gender tertentu atau usia tertentu, seperti mungkin dari kalangan ibu atau dari anak, atau memang ini sebagai benteng untuk mengamankan anak ini sendiri? Ada dua hasil dari penelitian itu. Yang pertama hasil daripada
benteng daripada keluarga di sini adalah ikonnya ada ibu. Mulai dari kandungan, kemudian membesarkan di rumah, komunikasi lebih dekat dengan ibu, kemudian bapak sebagai pencari nafkah tentunya, komunikasinya tentunya tidak sebanyak dengan ibu. Ini penting sekali pendampingan oleh ibu dan tentunya keluarga, bapak juga ikut. Kemudian penelitian kedua bahwa hasil prevalensi pengguna, baik pemula itu coba-coba atau rekreasional, itu kenaikannya ada di perempuan dan anak. Usia berapa Pak anak? Anak mulai dari usia sekolah? SMP sampai kuliah tentunya Pak. Nah ini menjadi target Indonesia dan dunia pun melihat yang sama. Ya karena bentengnya ada di situ Pak, untuk masa depan generasi kita, untuk pembangunan SDM yang berkualitas. Nah kalau tadi lebih ke kerjasama yang melibatkan dengan negara asing atau lembaga internasional kan Pak. Nah terkait dengan untuk penanganan sebagai contoh, kita kembali ke lebih fokuskan ke penanganan di dalam negeri Pak. Sejauh mana itu kolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain? Sebagai contoh mungkin dengan Kemenhukam, khususnya yang terkait dengan lapas itu. Karena kan kita sering membaca di media adanya pengoperasian kelompok-kelompok pengedar narkoba ini atau jaringan-jaringan narkoba ini dikemudikan katanya dari dalam penjara itu. Gitu. Nah ini bagaimana untuk bisa memutus mata rantai sehingga benar-benar bisnis narkoba itu bisa lebih terkendali penanganannya. Mungkin saya mulai daripada strategi BNN-RI dalam kepemimpinan Bapak Dr. Petrus Kolose, itu dibagi 3 Pak, yaitu hard power dengan penegakan hukum, kemudian interdiksi yang pengawasan lingkungan pantai-pantai yang pulau-pulau yang tersebar, tentunya bersama-sama dengan instansi terkait, ada Bea Cukai, ada Angkatan Laut, pengawasan pulau, dan kemudian ada dari di sini terlibat juga dari kementerian terkait Pak. Kemudian strategi kedua adalah soft power. Soft power itu di sini adalah khusus tentang prevention dan rehabilitasi Pak. Kemudian ada smart power, yaitu kerjasama, cooperation. Kemudian seperti yang Bapak lakukan di sini, yaitu IT dan branding Pak. Penting sekali itu dalam upaya prevention juga. Dari strategi itu Pak Kepala BNN-RI Bapak Petrus Kolose mengembangkan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait. Kami sudah membuka kerjasama dengan 20 kementerian lembaga terkait, tapi khususnya yang sudah running dan sudah berjalan dengan regulasinya tentunya, satu arah tentang desa. Desa berkaitan dengan bahaya narkotika. Tadi ada program Desa Bersih Narkoba, dan semua kementerian masuk ke desa. Termasuk Kementerian Desa ini? Ya. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri. Sudah membuat regulasinya, bahkan ini nanti program Desa Bersinar ini Kementerian Dalam Negeri akan membuka kunci dengan regulasi bahwa anggaran desa itu sebagian untuk upaya prevention Pak. Kemudian Kementerian Desa juga memerintahkan kepada desa untuk berprogram Desa Bersih Narkoba. Kemudian Kementerian Perempuan dan Anak juga sudah terlibat di situ. Kemudian PKK underbow daripada Kementerian Dalam Negeri sudah meregulasi bahwa PKK pusat, provinsi, kota, kabupaten sampai desa untuk bergabung dalam program ini. Nah ini strategis sekali peran PKK ini, dan ini sudah running Pak. Di desa kita berprogram di situ mulai dari regulasinya dari pusat sampai desa, desa meregulasi sampai RT RW Pak. Mulai dari upaya pencegahan, melatih, kemudian rehabilitasi juga ada IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi kita latih masyarakat banyakkan dari PKK Pak.
untuk bisa memetakan, bisa melihat permasalahan narkotika di lingkungannya. Kemudian pendampingan terhadap para pecandu bersama-sama BNN sampai kepada pasca rehabilitasi, Pak, penyembuhannya. Karena di Indonesia itu rehabilitasi itu gratis, Pak, oleh BNN. Termasuk di situ adalah law enforcement-nya. Kalau ada pengguna berarti ada peredaran. Iya. Ditangkaplah peredaran itu di desa, baik itu narkotik maupun obat-obatan terlarang. Nanti akan saya jelaskan masalah obat-obatan terlarang. Itu oleh polisi Babin Kamtipmas bersama BNN, Babinsa juga kami libatkan. Sehingga ujung daripada program ini masyarakat itu mandiri, Pak. Punya ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga, menjadi budaya, menjadi norma. Seperti dulu ada program KB, betul-betul merakyat, kemudian program pos-kamling, itu kita inginkan bahwa masyarakat melakukan perlawanan sendiri dengan sistem yang sudah berjalan dengan baik. Perlu saya sampaikan, Pak, masalah narkotik dan obatan terlarang di dunia ini sudah beredar 1000 jenis narkotika baru. Semuanya kimia, Pak. Kimia. Termasuk di Amerika juga kewalahan. Ada namanya ini fentanyl, Pak. Itu baru. Kimia itu. Sudah beredar. Itu yang ditakutkan oleh Amerika. Sangat ngeri ini. Kenapa itu lebih mematikan. Oh, I see. Dan ini dari Meksiko semua. Iya. Kalau di Indonesia sabu, metamfetamin. Itu mematikan juga sabu. Sama. Ya, kalau nggak mati akal ya mati fisik, Pak. Fisik. Nah, di Indonesia sudah ada 80 jenis narkotika baru dan semuanya kimia. Namanya NPS, Pak. Oh, 80. Sementara yang di sini 1000 yang sudah. Di dunia 1000. 1000 kan berarti masih Selamat kecil. datang 800 sekian di Indonesia. Jadi narkotika jenis baru yang kimia ini berkembang sesuai tren fashion yang diharapkan ya kayak baju, Pak. Iya. Ya ada baju model punk, ada baju model klasik, macam-macam. Sama dengan narkotik juga. Unik, Pak. Tapi ini sangat berbahaya dan mematikan. Terutama usia coba-coba, Pak. Iya. Ini paling banyak, Pak. Coba-coba ini paling banyak dan harus di stop. Kenapa di stop? Kalau nggak di stop, masuk ke area itu jadi edik. Iya. Kalau sudah edik menular. Kalau nggak disembuhkan. Makanya upaya Menularnya itu dalam konteks apa, Pak? Iya, dalam pergaulan. Bisa membawa orang yang tadinya Pasti, Pak. mempengaruhi itu. Lo Bapak sama saya jadi sahabat, Iya. ya. Besok ayo kita jalan-jalan dengerin musik. Coba ini enak. Nah, pergaulan ini yang sangat berbahaya kalau dia tidak punya daya tahan pada dirinya yang berbasis kepada keluarga, Pak. Etika, norma-norma keluarga yang kuat. Dia akan hangout, dia akan curhat di luar. Nah, ini masalah. Di luar ini banyak jebakan Batman sekarang. Di Indonesia juga terjadi itu. Kalau di Amerika sudah jelas itu. Sudah menjadi tren fashion, sudah seperti kebutuhan apa ya, milenial lah. Iya. Selalu berkembang terus. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh orang tua dan generasi muda. Selain mematikan juga fisik, juga mematikan akal pikiran. Iya. Karena yang diserang susunan saraf belakang, Pak. Anunya. Ini sangat berbahaya, Pak. Kalau pun sembuh tidak akan 100%. Nggak normal utuh. Tidak utuh, Pak. Iya. Agak ini. Seperti makan padang, Pak. Kalau Bapak dari Indonesia terus ke Amerika, suatu saat Bapak membayangkan makanan padang itu enak. Oh, bisa kambuh lagi, Pak. Iya. Nyandu. Nyandu, Pak. Makanya keluarga, sahabat, teman itu penting untuk membentengi dan Iya. menyembuhkan bersama, Pak. Ini menarik, Pak. Gini lah, Pak. Untuk narkoba ini kan berarti R&D Ya. dari para mafia narkoba ini kan juga luar biasa ini perkembangannya. Betul. Jadi intinya kejahatan narkoba itu
sama identik dengan kejahatan-kejahatan cyber atau yang kejahatan canggih lainnya. Iya. Jadi sebetulnya aparat itu mengikuti perkembangan ini. Betul. Iya, jadi selalu yang leading itu pelakunya. Iya. Aparatnya itu nyusul ini. Iya, untuk bisa ngikutin itu. Iya. Seluruh dunia seperti Iya, seperti itu. Itu kan fenomenanya itu kan, Pak. Mereka selalu bikin hal-hal yang baru, jenis baru supaya tidak terdeteksi oleh undang-undang. Itu. Undang-undang sudah mengunci 80, muncul lagi 20 yang belum ada undang-undangnya, terus berkembang. Nah ini seperti undang-undang di kita kunci 80. Ya, sementara yang di luar itu sudah ada 1000 jenis. Iya. Nah itu tinggal menunggu waktu untuk bisa masuk kan. Betul. Bahkan mungkin bukan hanya nanti polanya bukan hanya ekspor, tapi mungkin nanti menjadi basis industri itu. Bisa. Di Indonesianya gitu lah. Ya itu bisa, industri itu bisa saya jelaskan. Iya. Kalau di Amerika itu pusatnya di Amerika Latin, tapi di US sendiri ya itu home industry banyak. Iya. Bahan bakunya dari. Kalau di Indonesia itu sindikatnya dari Golden Triangle, iya, dan Golden Crescent yang baru. Oh ini dari Iran semua ya? Ya itu kelas 1 Pak. Iya. Kemarin ketangkep di Ciamis Pangandaran 1 ton. Iya. Kalau di Aceh udah sering kita hajar. Aceh itu kan jalur utama. Iya. Aceh, Medan, Riau, mereka lari ke pantai selatan. Iya. Dan selama tahun 2021 kita Indonesia sudah bisa menangkap 35 ton 35 ton metamfetamin sabu. Potensi berapa yang masih beredar? Bisa 5 kali lipat, 4 kali lipat. Itu ya, karena dulu pernah kalau nggak salah Pak Buas cerita dari sekian 6 ton yang berhasil diamankan, Ya. ada sekitar 500 sekian yang Ya. masih di luaran. Itu berarti memang sebetulnya ini benar-benar sebuah fenomena gunung es, Pak. Betul. Yang kita sentuh itu cuma yang ujungnya. Ya. Yang bawah ini besar sekali. Betul. Nih yang nggak tersentuh itu. Makanya ketahanan yang paling bagus adalah tadi ketahanan keluarga nomor 1. Iya. Yang 2 ketahanan lingkungan. Bagaimana petugas kita yang terbatas melihat lingkungan kepulauan di seluruh Indonesia yang begitu banyak. Tapi kalau masing-masing desa ini punya daya tahan, Iya. dia sangat kuat, Pak. Amerika pun yang polisinya hebat, militernya hebat, ampun-ampunan dengan masalah narkotik. Iya. Karena itu lebih ke jadi lifestyle. Iya, Pak. Lifestyle itu ya akan apa ya, identik dengan kehidupan sosial. Siap. Gitu. Dan upaya pemberantasan, upaya pencegahan, upaya penyembuhan harus seimbang. Iya. Kemarin-kemarin di Indonesia terlalu bangga dengan pemberantasan. Iya. Pencegahan dan rehabilitasinya kurang menjadi fokus. Tetapi pemerintah sudah melalui DPR, tadi yang disampaikan Bapak Kemenkumham, itu kewalahan Pak. 70% isi penjara itu adalah narkotik. 30% itu ada berbagai jenis kasus. 70% narkotik. Dari 70% narkotik yang ada di LP itu 50-60% adalah pengguna. Iya. Makanya strateginya dirubah melalui DPR bahwa pengguna itu nanti tidak ditahan tapi disembuhkan. Disembuhkan. Ya. Nah, ini suatu perubahan yang sangat fundamental yang dunia lain sudah melakukan, kita juga harus berubah. Iya. Tapi yang tadi saya menarik yang apa yang Bapak sampaikan mengenai program bersinar itu, Pak. Iya. Desa bersinar, bersinar narkoba. Kayaknya desa ini memang yang bersinar tuh hampir semua elemen bisa dibersinarkan itu, Pak. Iya, desa dan kelurahan, Pak. Sekolah bersinar. Ya, dalam satu desa itu ada sekolah, ada komunitas, Pesantren bersinar itu. pesantren. Dan itu udah jalan di Jawa Tengah, Pak, pesantren bersinar. Itu. Nah, itu Ya, termasuk di sekolah-sekolah yang dibiayai negara ini, Pak. Karena itu kan bisa masuk ke semua lini itu, Pak. sudah kami kerjasama dengan perguruan tinggi, kementerian, semua Itu. Secara masif, secara komprehensif dan terintegrasi, Pak. Iya. Kuncinya adalah komprehensif dan terintegrasi. Iya. Nah, kita harus perbaiki strategi itu untuk kedepannya, Pak. Ya, karena ini sebetulnya ini kalau yang terorisme itu lebih orang tertarik itu karena iming-iming itu surga, Ya. agama, indoktrinasinya itu. Tapi kalau narkoba ini kenapa kok banyak orang mudah masuk ya ke dalam? Salah satu itu kan ada duit di sana, Pak.
Ya. Ada uang yang berputar di area bisnis ini. Itu peredarannya. Peredarannya itu. Bagi penggunanya itu sangat kompleks, Pak. Iya. Karena ini masalah sosial sangat kompleks di sini. Bisa mencuri, bisa apa? Pasti dampaknya kriminal sudah. Iya. Mulai dari yang mulai bohong, nipu sampai pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan juga. Terus terkait ini Pak, wilayah kita itu wilayah terbuka. Iya Pak. Yang resmi itu jangan cuma di pintu-pintu masuk resmi, seperti pelabuhan, bandara itu memang ada penyekatnya kita. Ya. Itu. Nah, tapi kalau yang di luar itu kan, seperti Bapak tadi cerita mengenai Pangandaran, itu kan bisa menggunakan cara-cara lain untuk bisa masuk. Yang penting masuk dulu. Termasuk bisa jadi dengan menggunakan memanfaatkan keberadaan nelayan setempat. Betul. Gitu kan. Nah disinilah perlu juga mungkin bagian dari desa itu kan desa untuk nelayan bersinar ini. Betul sekali. Itu. Nah untuk penanganan Pak, karena kebetulan BNN ini kan juga ada aspek penindakan ya Pak. Ya. Penindakan. Jadi sama seperti lembaga penegak hukum yang lain. Termasuk kalau di kita ada Bakamla atau apa, itulah. Cuma ini kan penindakan di bidang ini. Itu sejauh mana itu Pak? Karena terus terang karena mengingat luas wilayah kita. Luasnya wilayah kita itu sangat terbuka. Dan kalau kita mengandalkan kepada basis operasional yang berbasis manusia, itu juga terbatas. Namun sekarang kan sudah mulai banyak alat peralatan canggih Pak, yang bisa mendukung itu. Baik itu melalui penginderaan melalui satelit mengenai wilayah itu, sehingga hal-hal yang mencurigakan itu bisa dideteksi sehingga aparat itu bisa bergerak, atau mungkin juga bisa menggunakan piranti-piranti pendukung seperti drone yang bisa anytime dioperasikan untuk bisa mengawasi tempat-tempat terbuka ini supaya bahaya apapun itu bisa dideteksi dengan baik. Karena terus terang ini bukan menjadi tantangan BNN juga Pak, tapi di sektor lain juga menjadi tantangan karena wilayah kita luas, kadang-kadang ada elemen-elemen asing masuk, kita nggak tahu. Baru setelah diceritakan, diliput oleh media lain, baru kita tahu ternyata ada tamu nggak diundang yang masuk. Karena kalau ini nggak segera diatasi Pak, ini akan sangat mudah banget ininya untuk bisa masuk. Betul Pak. Itu. Jadi BNN posisinya sebagai leading sektor Pak. Iya. Mensinergikan antar lembaga terkait yang berkepentingan dalam pengawasan maupun pengamanan Indonesia, baik dari segi keamanan maupun segi sumber daya dan ekonomi Pak. Iya. Karena dampaknya sangat kompleks. Nah, mensinergikan masing-masing kementerian lembaga itu agar punya wawasan yang sama, misi, visi yang sama terhadap permasalahan narkotika. Ini strategi nasionalnya Pak. Ini perlu dipahami oleh kementerian lembaga yang lain, jangan terjadi lagi ego sektoral. Yeah. Karena ini terjadi di seluruh dunia Pak. Amerika yang teknologinya sangat hebat pun kecolongan karena modusnya selalu berubah-ubah. Yeah. Seperti Bapak tadi sampaikan, kita 5 langkah, dia punya 10 langkah. Tetapi jangan putus asa. Tetapi ini pun sudah diakui oleh United States bahwa kekuatan di village ya, keluarga dan village itu sangat efektif sebenarnya dan bisa menekan high cost. Tapi ini proses yang panjang, proses yang harus dilakukan, harus dimulai Pak. Karena masalah narkotika ini mulai dari zaman dulu sampai ke depan tidak akan selesai, tidak akan bisa bersih. Yang kita lakukan bisa menekan semaksimal mungkin. Itu Pak, makanya perlu kebersamaan baik di Indonesia sendiri bersama Kementerian Lembaga dan seluruh stakeholder yang ada, dunia pun melakukan bersama-sama. Sama konsistensi Pak. Ya. Program, karena jangan sampai satu masa program itu bagus, terjadi pergantian pimpinan, Ya. berubah dengan pendekatan baru, Ya. ternyata ini meninggalkan program yang bagus ini. Sehingga kalau seperti program PKK ini kan bagus ini, Ya. mengengage kalangan masyarakat yang paling bawah, yang Ya. menjadi garda terdepan itu. Betul. Gitu itu. Nah, kalau ini dirasa efektif ya nanti siapapun
yang duduk di BNN itu akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan mengenai peran keluarga, karena terusnya inti masyarakat kan di keluarga pertama. Betul, Pak. Kalau semua keluarga selamat, bisa membawa anak-anaknya itu jauh dari kehidupan narkoba, ya otomatis mereka itu seperti komoditi dagang yang lain. Kalau nggak ada yang beli pasti lama-lama juga nggak akan bisa ini. Narkoba itu sangat jahat. Dia tidak pandang bulu, mau kaya, miskin, mau jenderal, mau tidak jenderal, mau pejabat, tidak pejabat, semua bisa kena. Bisa kena, Pak. Bisa kena. Tapi yang paling bahaya kalau itu aparat, Pak. Nah, itu juga paling bahaya kan apa? Pengawasan ke dalam sangat penting. Iya, karena itu bagian yang menegakkan. Iya. Nah, kalau itu sampai kena, itu akan menjadi potensi besar untuk bisa bermain mata di sini nih. Ya, itu perlu pengawasan yang sangat ketat, dan memang sudah terjadi, dan sanksi itu sangat berat yang dilakukan oleh Bapak Kapolri, dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM terhadap lapas-lapas ini sangat ketat dan tegas, Pak. Kalau di terorisme itu kan menggunakan dalam konteks deradikalisasi kan menggunakan ulama-ulama yang dulu pernah jadi teroris terus tobat, Pak. Terus dia memberikan share pengalaman untuk bisa mengajak kembali mereka yang terpapar. Nah, kalau yang di BNN itu melibatkan pihak-pihak yang dulu pernah menjadi pengguna kelas berat, terus sudah kembali normal, mereka juga dilibatkan, Pak, untuk bisa. Kita sangat selektif, Pak. Sangat selektif karena itu bisa menjadi nanti kurang elok ya, karena pernah berapa kali terjadi kita pakai artis setelah jadi ikon untuk bersih narkoba, besoknya pakai. Ini sering terjadi di kalangan artis. Tapi kalangan artis itu sebagian kecil sebenarnya yang terjadi, bahwa yang sebenarnya sebagian besar itu kalangan masyarakat grassroots itu, Pak. Ini yang harus betul-betul ditangani dengan serius, Pak, karena jumlah masyarakat grassroots di Indonesia kan paling besar, Pak, ya. Kalau artis itu kecil saja. Tapi memang justru karena kecil, tapi kan dia karena public figure, sering tampil itu menjadi acuan. Tapi memang harus ditangani, Pak. Contoh nanti itu. Ditangani, tapi model penanganannya pun harus real. Jangan hanya ditangkap terus besok lepas. Harus dilakukan upaya penyembuhan dengan benar, Pak. Karena BNN ini sebagai leading sektor untuk pemberantasan dan rehabilitasi, Pak. Karena kalau nggak disembuhkan, yang mengulang lagi besok, Pak. Jadi demand-nya mengangkat terus, Pak. Selain supply yang kita hajar, tapi kalau demand-nya tidak kita lakukan dengan baik, tetap nanti supply-nya akan ini mengangkat terus, Pak. Demand-nya mengangkat. Tapi gini, Pak, sejauh mana sih, Pak? Kan kita negara yang memberlakukan hukuman mati, Pak. Untuk segala bentuk kejahatan, termasuk narkoba. Karena kami waktu di Paris kemarin kan sempat menjajaki untuk pengembangan kerjasama MLA, Mutual Legal Assistance. Jadi antara Perancis dan Indonesia. Cuma memang sampai sekarang belum bisa mendapatkan titik temu karena Perancis itu tidak mengenal hukuman mati. Jadi mereka hukuman seumur hidup. Karena kan ada drug dealer dari Perancis yang ditangkap di Indonesia juga gitu. Jadi ada ini. Menurut masing-masing yang menggunakan pola sanksi hukuman yang menggunakan hukuman mati dan yang tidak menggunakan hukuman mati, masing-masing punya argumen bahwa ini cara yang paling efektif. Kalau yang bagi yang memperlakukan, bagi yang nggak melakukan juga bilang bahwa ini cara yang paling efektif. Nah, kalau dari aspek ini, Pak, dari pihak kita, sejauh mana itu efektif dari sanksi hukuman mati sendiri itu untuk menekan, terutama para drug dealernya, Pak, ya, narkoba ini, gitu loh, Pak. Karena terus terang banyak para pelaku yang sudah dihukum. Karena di kita itu kadang-kadang proses antara jatuh hukuman mati sampai proses itu kan kadang-kadang bisa makan waktu, gitu loh, makan waktu lama. Tapi ada kasus juga yang kemarin saya lihat yang santri yang kasus di Bandung yang memperkosa santrinya itu, kan itu udah jatuh hukuman mati kayaknya dalam waktu dekat cepat itu mau dieksekusi itu. Nah, untuk yang narkoba ini, Pak, supaya memutus mata rantai minimal peredaran itu mereka tidak bisa lagi mengendalikan dari dalam. Apa nggak bisa dipercepat itu, Pak?
misalnya setelah dijatuhkan terus langsung dieksekusi? Jadi masalah narkotik itu masalah dunia, Pak. Ya. Seperti dulu Amerika melakukan seperti itu, terlalu gencar dengan masalah law enforcement, tapi apa nyatanya? Tetap dia kesulitan, ternyata tidak efektif, Pak. Harus seimbang, namanya upaya mencegah, menyembuhkan dan memberantas itu harus seimbang. Dan Indonesia sudah mulai melakukan itu dengan dilakukan undang-undang yang baru sedang digodok ini, Pak. Oh, belum diputuskan? Nah, sebentar lagi, Pak, insya Allah. Itu sebelum itu amandemen atau baru? Baru. Bukan amandemen yang lama ya? Tidak, baru, Pak. Ini sudah kesepakatan kementerian lembaga bersama, Pak. Kemarin kami semua dikumpulkan di Menpolhukam, Menko Polhukam. Dari kami, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM sepakat duduk bersama bahwa strateginya kita rubah, bahwa strategi itu harus seimbang antara pemberantasan, pencegahan dan penyembuhan. Sementara kemarin itu dengan kita terlalu bangga dengan pemberantasan, nangkep sekian ton sampai kita lupa pengguna pun ditahan, tidak selesai juga, malah masalah baru. Para pengguna ini dididik oleh pengedar-pengedar, keluar jadi pengedar baru. Ini Kumham sudah ampun-ampun untuk merubah strateginya, dan itu high cost kan, Pak. Ya, insya Allah ke depan akan lebih bagus penanganan masalah-masalah narkotik dalam bentuk strategi. Kemudian masalah hukuman mati itu sangat-sangat sensitif, tetapi tentunya harus sangat-sangat selektif, Pak. Sangat-sangat selektif karena kaitan dengan isu internasional. Ya, makanya undang-undang yang baru nanti akan mengadopsi itu semua, Pak, menjadi hal yang baru, lebih humanis. Ya. Lebih humanis, Pak. Lebih humanis karena pengalaman masa lalu dengan begitu gencarnya upaya-upaya pemberantasan yang membabi buta ternyata tidak efektif. Ya. Ya, mungkin satu yang perlu ini kan, Pak, mengenai penertiban di dalam penjara itu. Bagaimana supaya mereka yang di penjara itu benar-benar tidak bisa komunikasi dengan dunia luar, khususnya dalam mengendalikan itu, karena supaya putus tuh mata rantai ini. Koreksi, Pak, koreksi. Tetapi strategi nasional pun harus dirubah bahwa pengguna jangan dipenjara lagi, harus disembuhkan dalam kontrol pemerintah dan serius penyembuhannya, bukan hanya sekedar lipstick saja. Jadi ada kantongnya tuh jelas, pengguna disembuhkan. Ya, jadi pengawasannya pun tidak akan membias, Pak. Fokus gitu. Yang kemarin tuh kan membias, akhirnya malah menjadi masalah baru. Jadi apa kata itu, Pak? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu dari mana, Pak? Lembaga Pegadaian. Pegadaian, Pak. Benar. Tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baru kalau nggak bisa nebus masalah lagi. Tapi apa yang dilakukan Bapak dalam 1 tahun ini tadi saya bicara dengan Pak Bayu sangat bagus dan efektif untuk menyapa baik langsung maupun tidak langsung, dan kami juga melakukan, dan apa yang sudah dilakukan di sini akan kami progres untuk memperbaiki yang sudah kami lakukan di BNN, Pak. Ya, karena ini terus terang, Pak, dengan Bapak menyampaikan ini, karena kami dulu tuh ada pembinaan masyarakat, kan polanya kita rubah kan sesuai dengan perkembangan anak-anak kita yang sekarang sudah berbasis IT semua. Milenial. Jadi pesan itu yang dulu kita sampaikan melalui kumpul-kumpul, seperti top down kan dulu, Pak. Doktrin, ya istilah Pak, doktrin itu, doktrinisasi itu. Nah, sekarang dengan dunia mereka yang berbeda dengan dunia kita dulu. Nah, melalui seperti ini, Pak, beliau tuh melihat
Siap. Jadi mereka itu nggak merasa digurui. Siap. Biar mereka itu berpikir bahwa ini bahaya itu. Nah makanya ini sangat beruntung sekali kami kehadiran mendapatkan Bapak Adir bisa bersama kami di sini. Karena terus terang bisa menyuarakan ini Pak mengenai bahayanya narkoba ini, sehingga khususnya warga kita yang ada di wilayah kerja New York ini. Namun karena ini sifatnya digital Pak, itu bisa diakses oleh siapapun. Siap. Gitu. Sehingga bagi mereka yang juga mengakses dari luar wilayah kita, minimal mereka akan mendapatkan pesan yang sama Pak. Ya. Dari seorang ahli narkoba tentang bahaya dari narkoba itu sendiri. Mungkin karena itu, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk adik-adik kita yang milenial ini, atau warga kita yang pada umumnya karena memang narkoba itu bisa menghampiri semua kalangan, kalangan usia. Ya, usia termasuk juga. gender juga. Betul. Tanpa pandang bulu kan Bapak saya sampaikan tadi kan. Ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk mereka Pak. Bagaimana caranya bagi yang pernah terkena supaya tidak terjangkit kembali. Ya. Namun bagi yang belum, bagaimana kiat untuk bisa menghindari dari potensi bahaya yang sangat berbahaya ini. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ini pesan kami mewakili pesan BNN di bidang prevention. Hati-hati bergaul di luar. Kalau tidak tahu, jangan tanya kepada orang yang tidak tahu. Yang pertama, kembali ke rumah dulu. Nomor 1, itu benteng yang paling kuat. Karena kawan kita tidak tahu siapa dia. Kembali ke rumah. Kemudian kalau tidak jelas, tanya kepada ahlinya, jangan tanya kepada sembarangan. Kemudian pandai-pandailah bergaul di luar, memilih kawan, ya, karena salah kawan menjadi masalah, Pak. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh dengan janji atau iklan yang tidak jelas, Pak. Karena dunia anak muda sekarang itu dunia yang ada di teknologi, media sosial. Maka pandai-pandailah melihat media sosial itu, jangan langsung ditelan saja, karena di situ sindikat itu akan masuk di celah-celah itu, seperti yang terjadi pada masalah-masalah kaitan dengan paham-paham terorisme. Sama, karena di dunia ini sudah berkembang narkoterorisme. Ya, sindikat terorisme bergabung dengan sindikat narkotik. Mereka saling mendukung, saling menguntungkan, saling membiayai. Nah, ini perlu diwaspadai itu anak-anak muda, tetap semangat ya. Kalau nanti ketemu di jalan ada yang mengiming-iming, jangan sekali-sekali kepengen. Karena kepengen itu awal daripada orang menjadi edik. Ya, kepengen atau jangan sekali-sekali kepengen. Jangan sekali-sekali mencoba-coba, karena mencoba ini adalah pintu masuk daripada seseorang menjadi edik. Itu pesan kami kepada milenial, tetap semangat, tetap dekat dengan keluarga, karena keluarga itu adalah kunci semua keberhasilan masa depan kita. Gitu, Pak. Dan hati-hati dalam memilih teman. Betul. Dalam betul bergaul. Betul sekali, Pak. Ini yang saran kami yang sangat sederhana, Pak. Karena ini yang sederhana ini yang biasanya terjadi, Pak. Ya, karena memang untuk New York sendiri, Pak, itu sudah ganja marijuana itu dilegalkan. Ya. Jadi kita sekarang sudah bisa dengan mudah untuk bisa mendapatkan orang mengkonsumsi ganja di tempat umum, tempat terbuka. Ya. Gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan bukan bagian dari narkoba ini kan? Ilegal. Ilegal ya? Kenapa ilegal? Karena ganja ini salah satu bentuk untuk rekreasional. Iya. Itu beda dengan yang kimia ya? Pintu masuk untuk masuk kepada narkotik kimia. Oh itu. Kalau makanya di Indonesia belum memberikan sinyal untuk menjadi ilegal. Ya, masing-masing negara berbeda, tapi sesuai dengan budaya dan ketahanan pemahaman masyarakat pun harus kita nilai. Ya. Kalau yang untuk obat juga sama, masih belum boleh ya, Pak? Obat apa, Pak? Yang untuk bahan baku obat.
daftar G, bahan baku obat. Iya. Kita belum kasih Pak. Cuma dunia belum melegalkan. Cuma dunia hasil rapat di Wina kemarin dari bahaya level 4 menjadi level 3 turun. Tapi tetap ya dikatakan ilegal. Ya. Di Indonesia juga masih mengatakan ilegal. Ya, karena di Amerika itu kalau tingkat federal masih ilegal. Ya. Tapi yang beberapa negara bagian, termasuk New York, itu memang sudah membolehkan. Kalau di Indonesia nanti ganja dilegalkan, semua Gojek jualan ganja, nanti gimana tuh? Gojek pesen ganja, aduh. Nah, ini masalah karena ya pemahaman masyarakatnya berbeda-beda Pak. Iya. Ya. Dan Pak, dan kedua orang kita kan hobi merokok tuh. Betul. Kalau di sini kan merokok putih dan nggak semua tempat bisa merokok di sini. Betul Pak. Kalau di kita makin terbuka itu. Ya. Makin ini. Contohnya Pak, ini di kalangan pemuda itu ada Gorilla, jenis tembakau Gorilla itu sintetik Pak, dimasukkan ke tembakau. Ya. Ini juga menjadi tren atau fashion di Indonesia Pak. Iya. Ya. Itu dulu nyaris itu yang pilot mana di Surabaya itu, yang berangkat oleh waduh kalau itu sampai termasuk pilot Malaysia juga itu ada Pak. Kalau itu udah keburu terbang, iya Pak. Terus baru ketahuan cilaka itu berapa nyawa yang harus dipertaruhkan. Nanti ada jenis baru lagi, model babi kan. Kalau gorila kan jadi kayak besar kayak gini kan. Perasaan dia. Betul. Ini saya rasa tantangan BRIN ya, yang lembaga riset kita. Ya minimal seiring dengan pelaksanaan penegakan hukum termasuk pencegahannya. Karena ini juga mereka juga berinovasi terus si pihak sindikat ini. Lah BRIN-nya itu harus mulai memikirkan obat penangkalnya juga itu. Minimal ini ada obat yang bisa bikin penyakit, ini ada obat pencembuhnya. Itulah Pak. BRIN itu hanya menyampaikan data bagaimana kita menganalisa dan membuat strategi dalam menghadapi data yang dikasih oleh BRIN, data real lapangan. Nah, makanya ini kan BRIN juga menyangkut aspek riset keseluruhan Pak. Betul. Ada yang medis. Nah yang medis tantangan untuk BRIN nih. Gimana untuk bisa berinovasi? Nah, ini kemarin tahun 2021 itu analisa medisnya belum masuk Pak. Itu. Baru analisa globalnya saja. Benar. Karena kalau sudah ada penawarnya, mereka juga akan beli Pak ya. Dan kita bisa ekspor juga Pak. Tadi saya mau menambahkan sedikit itu bagi yang belum menggunakan, bagi yang sudah terlanjur menggunakan. Untuk di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin sudah jelas ya. Di Indonesia datanglah ke BNN Pak. Kita akan layani dan gratis. Untuk ini. Ya. Jangan takut, tidak akan dipenjara. Yakin itu. Jamin 100%. Datanglah ke BNN di pusat, kabupaten, provinsi yang ada BNN, datanglah. Saya minta disembuhkan. Pasti dilayani dan itu kita akan berikan apresiasi daripada ditangkap dulu. Urusannya nanti lain-lain. Ya ini saya rasa pesan yang bagus ini Pak. Kayaknya ini yang perlu disosialisasikan Pak. Karena saya yakin banyak mereka itu yang sebetulnya karena takut. Takut karena mereka belum terinformasi dengan baik. Dan undang-undang ke depan pengguna dijamin tidak ditahan. Makanya karena gini Pak, sama dengan undang-undang. Undang-undang mungkin isinya sudah bagus ya. Tapi kalau mereka tuh belum terinformasikan dengan baik ke warga masyarakat tentang isi dari undang-undang itu, kadang mereka nggak tahu. Nah sama dengan kebijakan BNN, termasuk yang di daerah yang terbuka untuk bisa membantu mereka yang sudah terpapar akan dibantu untuk disembuhkan. Ini luar biasa Pak. Sehingga mereka nanti akan dengan sukarela datang tanpa merasa takut ditangkap. Gitu. Atau datang ke puskesmas tempat kalau di Indonesia, nanti dari puskesmas sudah kita informasikan bahwa akan didampingi ke BNN dan akan disembuhkan dengan 2 cara. Bagi yang pemula bisa rawat jalan, bagi yang sudah edik masuk kepada lembaga rehabilitasi untuk secara intens. Dan dijamin gratis dan tidak ditahan. Ini perlu kami beritahukan. Kenapa? Karena penekanan jumlah pengguna dalam model penyembuhan ini sangat penting Pak. Sehingga nanti akan menurun tadi prevalensi tadi Pak. Betul. Pak, selain lembaga resmi yang untuk menyembuhkan, itu melibatkan pihak-pihak masyarakat nggak Pak? Kan dulu pernah dengar Abanom ya, yang untuk yang di daerah mana tuh? Tasikmalaya atau Garut? Tasik. Yang untuk menyembuhkan itu. BNN melibatkan
Ya. pihak-pihak masyarakat kita untuk bantu Jadi penyembuhan. lembaga rehabilitasi swasta Ya, itu kita rekomendasikan, ya kita berikan pelatihan supaya terapinya tidak salah, ya, ya. Tapi tentunya ada yang gratis, ada yang berbayar ya. ya, Tapi kalau di BNN dijamin memang Gratis. negara ada biaya untuk itu. iya. Wah, luar biasa nih Pak. Ini ya mudah-mudahan misi BNN ini bisa benar-benar membebaskan negara kita itu dari bahaya narkoba. Minimal menekan. Betul itu kalimatnya, menekan. Kalau menghilangkan tidak bisa. Itu karena sama dengan menghilangkan kejahatan. Karena kejahatan itu identik dengan kehidupan manusia, Pak. Siap. Manusia itu ada dua sisi. Iya. Sisi yin dan yang. Yin yang. Nah, itu selalu ada. Pak. Ya. Jadi ingat film silat saya gitu, Pak. Iya, karena kalau semua baik, kasihan polisinya nggak ada kerjaan. Ah betul Pak. Nanti New York PD nganggur Pak. Iya. Siapa? Iya. Waduh ini menarik Pak. Terima kasih loh. Terima kasih Pak atas sharing informasinya yang luar biasa ini. Ya. Dan ini kita harapkan nanti para warga kita yang menjadi subscriber setia dari podcast kita ini akan bisa memetik manfaat luar biasa dari hasil perbincangan kita sore ini. Ya, sekaligus kami menyampaikan salam hormat dari Kepala BNN RI Bapak Dr. Petrus Golose kepada seluruh pendengar masyarakat baik di New York maupun di Indonesia. Khususnya yang ada di New Hampshire. New Hampshire. Karena itu Sulawesi Utara semua. Siap. Kawanua. Kawanua ya itu dari mana? New Hampshire. Siap, Ya salam hormat kami Pak. Juga atas nama masyarakat kita yang ada di wilayah kerja Kajari New York. Siap Pak. Khususnya komunitas Maisa organisasinya. Siap, dari Sulawesi Utara. Salam hormat untuk Pak Petrus. Ya. Kami tunggulah kehadiran beliau di sini. Siap Pak. Kami laporkan ke beliau. Salam kembali Pak. Siap. Terima kasih Pak. Hatur nuhun Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya.